Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami ingin menyampaikan tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu dosen Rifda Mardian Arif SPD MPD dengan judul tugas yaitu konservasi dan sumber daya alam. Pengertian konservasi. Tentang konservasi sumber daya alam, secara umum, konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam menurut Peter Salim dan Jenny Salim tahun 1991. Konservasi adalah pemilihan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan secara keseluruhan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bermanfaat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitasnya dengan keanekaragamannya. Sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Serta sumber daya alam ini harus dijaga kelestariannya agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini seefisien mungkin. Sumber daya alam ini merupakan modal untuk dan utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesehatan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terdapat lingkungan bisa bersifat menguntungkan maupun merugikan atau menurunkan kualitas dan bersifat langsung atau tidak langsung. Tujuan dilaksanakan konservasi. Jadi, tujuan dilaksanakannya konservasi adalah 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. 2. Menjamin keanekaragaman genetik, dan ketiga, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia. Kemudian, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan yaitu 1. Pelindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lima, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Contohnya, cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata daerah perlindungan plasma nutfah, dan daerah pengungsian satwa. 6. Strategi konservasi nasional. Strategi konservasi nasional yang pertama
Perlindungan sistem penyangga kehidupan atau PSPK. Contohnya, penetapan wilayah PSPK, penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK, dan penertiban maksimal pengusahaan di perairan di wilayah PSPK. Kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Contohnya, pengawetan dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa atau konservasi in situ dan ex situ. Ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Contohnya, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.